Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan generasi muda. Seorang penulis besar asal Inggris, Aldous Huxley, pernah menulis dalam mahakaryanya Brave the World, Most human beings have almost infinite capacity for taking things for granted. Kebanyakan manusia memiliki kapasitas tanpa batas untuk menerima begitu saja apa yang disodorkan kepada mereka. Hari ini, di tahun 2026, ramalan Huxley terasa begitu nyata. Bayangkan, setiap kali kita membuka ponsel, algoritma AI langsung menyuapi kita dengan ratusan informasi yang dirancang khusus sesuai selera kita. Berdasarkan data landscape digital terbaru, rata-rata generasi muda Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam hanya untuk berselancar di media sosial. Pertanyaannya, dari jutaan kata dan gambar yang kita telan setiap hari, berapa banyak yang benar-benar valid? Dan berapa banyak yang merupakan manipulasi teknologi seperti deepfake atau artikel buatan robot yang manipulatif? Sebagai mahasiswa yang bergelut dengan teks, bahasa, dan komunikasi, kita berada di garda terdepan pusaran informasi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat kembali satu pilar yang mulai terkikis di era modern ini, yaitu urgency critical thinking atau berpikir kritis sebagai perisai utama literasi digital kita. Rekan-rekan yang saya banggakan, mengapa berpikir kritis menjadi harga mati di era AI saat ini? Poin pertama, AI adalah cermin, bukan sumber kebenaran mutlak. Kecerdasan buatan dilatih menggunakan data yang dibuat oleh manusia. Jika data yang digunakan bias, maka hasil yang dikeluarkan AI pun akan bias. Kita tidak lagi menggunakan argumen, tapi kata AI di internet seperti ini sebagai kebenaran final tanpa kemampuan menganalisis argumen, menguliti diksi, dan melihat konteks yang sejatinya merupakan core skill kita dalam analisis. Wacana discourse analisis kita hanya akan menjadi konsumen pasif yang mudah disetir oleh algoritma. Poin kedua, ancaman polarisasi dan hilangnya empati akibat misinformasi data internet menunjukkan bahwa hoax yang diproduksi secara massal menggunakan generator teks AI meningkat hingga 2 kali lipat dalam setahun terakhir. Informasi palsu ini terlihat sangat ilmiah dan meyakinkan. Ketika kita menerima informasi tersebut tanpa menyaringnya, taking things for granted, kita tidak hanya membohongi diri sendiri, tapi juga berpotensi memecah belah komunitas di sekitar kita hanya lewat satu tombol klik share. Lantas, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Rumusnya sederhana namun menuntut disiplin, yaitu saring sebelum sharing, melalui 3 pertanyaan kritis. Pertama, who? Siapa di balik informasi akun ini? Apakah mereka memiliki kredibilitas? 2, apa? Apa bukti empiris yang mendukung klaim ini? Apakah datanya logis? Ketiga, why? Mengapa narasi ini dimunculkan sekarang? Apakah ada agenda atau bias tertentu di baliknya? Jika kita membiasakan diri melakukan verifikasi 3 lapis ini, kita sedang membangun benteng digital yang kokoh untuk diri kita dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, teknologi kecerdasan buatan adalah alat yang luar biasa untuk melipat gandakan produktivitas kita. Namun AI tidak dibekali dengan hati nurani, moral, dan skeptisisme yang sehat. 3 hal yang hanya dimiliki oleh manusia yang berpikir kritis. Mari kita ubah kebiasaan kita. Jangan lagi menjadi generasi yang menelan informasi bulat-bulat. Jadilah generasi yang membaca dengan jeli, menganalisis dengan tajam, dan membagikan informasi dengan penuh tanggung jawab. Sebab di akhir hari, masa depan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi kita,
melainkan oleh seberapa bijak kita menggunakan pikiran kita untuk mengendalikan teknologi tersebut. Terima kasih, selamat pagi, dan salam literasi.